Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan perpajakan Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi dan kebutuhan penerima negara. Pemerintah mendorong reformasi pajak yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kepatuhan, tetapi juga perluasan basis pajak yang mampu memanfaatkan seluruh sumber kemampuan ekonomis masyarakat sebagai langkah strategis pemenuhan asas revenue productivity dalam teori klasik perpajakan. Salah satu wujud perluasan basis pajak tersebut adalah melalui evaluasi kebijakan perlakuan perpajakan atas natura atau kenikmatan. Pemajakan atas natura telah menjadi polemik menarik tersendiri karena memunculkan diskusi hangat mengenai perubahan regulasi sejak terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan pada tahun 2021. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, yuk kenal lebih jauh dengan salah satu objek pajak penghasilan, yaitu natura. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azra Laina Aulia, mahasiswa semester 3 dari program studi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Natura dan kenikmatan merupakan bentuk kompensasi non-tunai yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya. Dalam sistem perpajakan, natura dianggap sebagai fringe benefit yang secara teori dianggap sebagai bagian dari penghasilan berupa tunjangan ekonomi kepada penerimanya. Dalam buku Tax Law Design and Drafting, Victor Terunyi menjelaskan bahwa pemajakan atas natura bertujuan untuk mewujudkan keadilan horizontal dan vertikal dalam sistem perpajakan. Keadilan horizontal memastikan bahwa wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang sama membayar pajak dalam jumlah yang setara, tanpa memandang apakah kompensasi yang diterima dalam bentuk tunai ataupun non-tunai. Sementara itu, keadilan vertikal menuntut agar wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar sesuai dengan asas progresivitas pajak. Mengingat natura dan kenikmatan umumnya diberikan kepada karyawan dengan jabatan lebih tinggi atau berpenghasilan besar, penerapan pajak atas natura mendukung prinsip keadilan atau equity dalam sistem perpajakan. Di Indonesia, implementasi regulasi pemajakan atas natura diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, PP Nomor 55 Tahun 2022, dan PMK Nomor 66 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksana. Penggunaan terminologi natura pertama kali dipergunakan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3 yang mengatur tentang pengecualian natura sebagai objek pajak penghasilan. Pengecualian hanya dapat berlaku apabila pihak pemberi imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut bukan merupakan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. Klausa tersebut kemudian diperjelas pada Pasal 9 Ayat 1 huruf E yang mengatur bahwa biaya atau pengeluaran dalam bentuk natura tidak dapat digolongkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak pemberi natura. Perubahan mendasar terhadap ketentuan pengenaan pajak penghasilan atas natura terjadi dengan diterbitkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Dalam peraturan ini, terdapat aturan perpajakan yang diubah, dikurangi, atau ditambahkan. Perubahan tersebut tidak mengecuali muatan-muatan ketentuan pajak penghasilan atas natura atau kenikmatan. Dalam UU HPP Pasal 4 Ayat 1 huruf A disebutkan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai atau karyawan merupakan bagian dari objek pajak penghasilan. Sementara itu, Pasal 6 Ayat 1 huruf N menyebutkan bahwa biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan pengurang penghasilan kena pajak bagi pemberi natura tersebut. Ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait dengan pengecualian jenis pengeluaran yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto termasuk pengeluaran berupa natura atau kenikmatan dihapuskan dalam muatan peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasca pengesahan UU HPP. Selanjutnya, perubahan ketentuan mencakup pengecualian dan sistematika pengenaan PPh atas natura atau kenikmatan diatur di dalam peraturan pelaksana PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan perpajakan penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Di dalam Pasal 3 PMK Nomor 66 Tahun 2023 dirincikan objek-objek yang dianggap sebagai bagian dari natura, yakni yang pertama, berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan juga pegawai. Yang kedua, adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Yang ketiga, berbentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Dan yang terakhir, berbentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari aktiva A. Pemberi penggantian atau imbalan B. Pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Selanjutnya, pada PMK yang sama, pada Pasal 4 diatur pengecualian objek atas natura, yakni yang pertama, natura berwujud makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN atau APBD. Dan yang terakhir, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu.
PMK tersebut diatur bahwa natura yang dianggap sebagai makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai harus mencakup ketentuan yang sebagai berikut. Yang pertama, makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Yang kedua, berupa kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf A, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. Dan yang terakhir, bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Selain itu, PMK tersebut juga menjelaskan bahwa daerah tertentu didefinisikan sebagai daerah terpencil yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik darat maupun laut dan udara. Selanjutnya, PMK tersebut juga mengatur bahwa natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi yang pertama, pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan yang terakhir, natura dan atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Pada PMK yang sama turut dijelaskan metode-metode terkait penentuan nilai natura, yakni penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dinilai berdasarkan ketentuan nilai pasar. Selanjutnya, jika natura merupakan barang yang semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi, maka dinilai dengan sebagai berikut. Jika natura tersebut berupa sebagai tanah ataupun bangunan dinilai dalam bentuk nilai pasar. Namun, jika bukan dari tanah ataupun bangunan, maka akan dinilai menggunakan metode nilai pasar. Oke, setelah menyimak pembahasan lengkap mengenai perlakuan pajak sebelum UU HPP dan pasca UU HPP, yuk simak contoh kasus berikut untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut terkait dengan perlakuan pajak atas natura yang sedang berlaku saat ini. Tuan Ari merupakan direktur operasional di perusahaan PT ABC. Tuan Ari mendapatkan fasilitas dari PT ABC berupa apartemen sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. PT ABC menyewakan apartemen tersebut dengan biaya sebesar 120 juta selama 1 tahun. Untuk perhitungannya, biaya sewa sebesar 120 juta dibagi ke dalam 12 bulan untuk menghitung seberapa besar biaya yang dapat ditanggung oleh Tuan Ari dan juga PT ABC selama per bulannya. Oke, 120 juta dibagi 12 yakni 10 juta per bulan. Lalu dikurangi oleh batasan nominal sebesar 2 juta berdasarkan regulasi PMK nomor 66 tahun 2023. Sehingga kita mendapatkan nominal sebesar 8 juta. Nah, nominal tersebut dapat menambah penghasilan bruto Tuan Ari setiap bulannya. Oke, tidak terasa ya kita sudah mengupas tuntas perlakuan perpajakan atas natura sebelum UU HPP dan pasca UU HPP. Oleh karena itu, saya Azralina Aulia pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyimak. Bye!